10 tahun berlalu sejak istri Chandra meninggalkannya bersama 2 bayi kembar yang baru dilahirkan. Suatu hari, sang istri tiba-tiba muncul dengan mengungkap sebuah fakta yang membuat Chandra terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Chandra berdiri di depan cermin yang buram, usianya masih 35 tahun. Namun matanya sudah menanggung beban yang lebih berat dari itu. Garis-garis lelah mengukir sudut matanya. Bayangan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Bahkan, setelah 10 tahun berlalu, 10 tahun, sebuah rentang waktu yang terasa seperti keabadian, diisi dengan kesibukan membesarkan 2 jiwa kecil yang kini sudah semakin besar. Utari, dengan senyum lembutnya yang mewarisi kehangatan Wulan, istrinya. Sedangkan Nanda, dengan sikap tenang dan matanya yang teduh, cerminan dari dirinya sendiri, Chandra. Anak-anak kembar itu, kini berusia 10 tahun, adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih bangun setiap pagi, memasak sarapan, dan memastikan mereka tidak pernah kekurangan apapun. Namun, di balik semua pengorbanan itu, ada sebuah lubang hitam yang tak pernah terisi. Rasa sakit dan amarah yang ditinggalkan oleh Wulan. "Ayah, kenapa melamun?" Suara lembut Utari memecah keheningan. Ia sudah mengenakan seragam sekolah. Kerudung putihnya rapi, menutupi rambut hitamnya yang ikal. Chandra mengalihkan pandangannya dari cermin. "Tidak apa-apa, Nak. Cepat habiskan sarapanmu." Utari tersenyum. "Nanti sore aku dan Nanda ke masjid ayah. Ada kajian." "Hati-hati," jawab Chandra singkat. Sejak kecil, Utari dan Nanda tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Mereka tidak pernah menuntut, tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang ibu mereka. Hanya di saat-saat tertentu, saat mereka melihat keluarga lain berkumpul utuh, Chandra bisa menangkap sedikit kesedihan di mata mereka. Namun, kesedihan itu tidak pernah mereka ungkapkan dalam kata-kata. Sebaliknya, mereka menyalurkannya melalui doa. Mereka berdua sering sekali berdoa agar suatu hari nanti bisa bertemu dengan ibu yang hanya mereka kenal melalui beberapa foto lama. "Ayah, kapan ibu pulang?" tanya Nanda suatu sore, saat Chandra sedang membenahi taman di halaman. Pertanyaan itu, yang paling ditakuti Chandra, akhirnya terlontar juga setelah sekian lama. Chandra berhenti mencabut rumput. Jemarinya mencengkeram kuat tanah. "Ibu tidak akan pulang, Nanda." Suaranya terdengar kaku. Nanda menunduk. "Tapi," kata ibu guru, "setiap orang yang pergi pasti akan kembali jika kita berdoa dengan tulus." "Itu hanya cerita saja," potong Chandra, suaranya naik 1 oktav. "Hidup tidak seindah cerita. Ada orang yang pergi dan tidak pernah kembali." Nanda tidak membantah. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata sedih, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Chandra melihat kepergian Nanda, lalu menatap langit biru yang seakan-akan mengejeknya. Ia marah. Ia marah pada Wulan yang pergi begitu saja, marah pada takdir, dan marah pada dirinya sendiri yang tidak bisa memberikan jawaban yang lebih baik kepada anak-anaknya. 10 tahun lalu, pagi itu terasa begitu berat. Chandra baru kembali dari warungnya setelah semalaman berjualan. Tubuhnya lelah, namun hatinya penuh sukacita untuk bertemu Wulan dan si kembar. Namun, saat ia membuka pintu, keheningan yang aneh menyambutnya. Rumah kosong, hanya tangisan pilu 2 bayi kembar yang baru berumur 2 minggu di dalam boks, dan sebuah amplop putih tergeletak di meja. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Wulan. "Maafkan aku, Chandra, aku tidak bisa." Tak ada penjelasan, tak ada alasan. Hanya 6 kata yang menghancurkan segalanya. Pikiran Chandra kacau. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda-tanda. Hanya 2 hari yang lalu, Wulan masih tersenyum, menyuapinya sesendok bubur, dan memeluknya. Bahkan saat warung makan mereka nyaris bangkrut, Wulan tetap di sisinya, setia. Lalu mengapa? Mengapa dia pergi? Mengapa dia meninggalkan anak-anak yang mereka tunggu selama ini? Anak-anak yang ia lahirkan dengan susah payah, rasa bingung yang mencekam, bercampur dengan kepedihan yang menusuk. Chandra mencarinya. Ke rumah orang tuanya, ke rumah teman-temannya. Tidak ada yang tahu. Wulan hilang.
seolah ditelan bumi. Setelah berbulan-bulan pencarian tanpa hasil, Chandra menyerah. Ia memutuskan untuk menjadi segalanya bagi kedua anaknya, merawat mereka dengan segenap tenaga, sambil memendam benci yang tak pernah padam. Amarah itu kini menjadi bagian dari dirinya, seolah ia mengenakan jubah kegelapan yang tak bisa dilepas. Puncak dari semua itu terjadi pada suatu siang yang tenang. Bunyi bel pintu memecah keheningan. Chandra yang sedang menyiapkan dagangan di dapur, mengerutkan dahi. Jarang sekali ada tamu pada jam segini. Ia membuka pintu, dan di ambang pintu, seorang wanita berdiri. Rambutnya lurus, kini sudah lebih panjang dari yang Chandra ingat. Wajahnya kurus, namun mata itu tak mungkin salah. Mata Wulan. Chandra, suara itu bergetar, memanggil namanya dengan ragu. Chandra terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang melihat hantu. Wanita itu tersenyum tipis. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ini aku, Wulan." Seketika itu juga, amarah yang terkubur dalam-dalam meledak. "Untuk apa kau kembali?" Chandra membentak. "Setelah 10 tahun, kau pikir ini apa? Sandiwara." Wulan menunduk. Aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," bentak Chandra lagi. 10 tahun, kau tahu rasanya membesarkan mereka sendirian. Kau tahu betapa lelahnya aku. Setiap malam aku memandangi wajah mereka, bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa ibunya pergi? Kenapa kau begitu tega? Air mata Wulan semakin deras. "Maafkan aku memang salah. Tapi ada yang perlu kamu tahu. Aku tidak pernah berniat pergi sejauh dan selama ini." "Omong kosong." Chandra menertawakan Wulan dengan sinis. "Kau meninggalkan kami. Itu kenyataannya. Sekarang, pergilah. Kami tidak membutuhkanmu." Chandra hendak menutup pintu, namun Wulan menahan dengan tangannya. "Kumohon Chandra, dengarkan aku, hanya sebentar saja." "Kenapa harus sekarang?" Chandra melepaskan tangannya dengan kasar. "Aku diculik," bisik Wulan. Suaranya tercekat. "Itu bukan pilihan Chandra. Itu adalah neraka." Wulan mulai bercerita, suaranya serak dan penuh dengan penderitaan. "Aku mengalami depresi pasca melahirkan," bisiknya, matanya kosong. "Pikiranku kacau. Aku merasa tidak pantas menjadi ibu. Aku tidak bisa membedakan kenyataan dari ketakutan. Saat itu, aku memang melakukan kesalahan dengan meninggalkan anak-anak kita. Satu-satunya yang ada di kepalaku hanyalah pulang ke rumah ibuku. Aku memesan taksi, tapi di tengah jalan, mobil itu dicegat. Mereka memaksaku masuk ke sebuah van. Dan aku tidak pernah melihat dunia luar lagi sampai bertahun-tahun kemudian." Chandra mendengarkan dengan napas tertahan. Ia melihat Wulan menggenggam tangannya erat-erat, seolah menahan diri agar tidak hancur berantakan. "Aku bangun di sebuah kapal dengan puluhan wanita lain," Wulan melanjutkan. Matanya menatap kosong ke kejauhan. "Mereka memaksa kami bekerja. Kami dijadikan admin untuk permainan judi online Chandra. Setiap hari, dari pagi hingga malam, di sebuah ruangan tertutup. Tidak ada yang tahu siapa kami, tidak ada yang bisa melarikan diri." 10 tahun, bisik Chandra. Suaranya bergetar. Ia memikirkan semua malam di mana ia memaki Wulan, membencinya karena meninggalkannya. Sementara istrinya sendiri mungkin sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. "Aku tidak pernah menyerah. Aku hanya tidak punya cara." Wulan menunduk, air mata mengalir. "Setiap hari, aku memikirkanmu, memikirkan anak-anak. Aku tahu aku punya keluarga. Tapi aku tidak tahu di mana kalian. Apakah kalian baik-baik saja?" Chandra merasakan lututnya lemas. Ia bersandar di pintu. Amarahnya lenyap, digantikan oleh gelombang rasa bersalah yang menusuk. Ia begitu buta oleh lukanya sendiri. "Setahun yang lalu, sebuah kesempatan datang," Wulan melanjutkan. Suaranya sedikit lebih kuat. "Ada kerusuhan. Aku kabur. Aku berjalan selama berhari-hari. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya terus berjalan, sampai aku bertemu dengan seorang ibu yang baik hati. Dia membantuku. Aku baru bisa menghubungi orang tuaku beberapa minggu yang lalu." Wulan melanjutkan ceritanya. "Setelah kembali ke Indonesia,
Ia masih dalam keadaan syok. Ia merasa tidak siap untuk menghadapi Chandra dan anak-anak. Kehadiran mereka, meski dirindukan, justru membuatnya merasa begitu bersalah. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya selama berminggu-minggu. Menenangkan diri, ia merasa ini adalah hukuman atas tindakannya 10 tahun lalu. Ia berpikir, ia tidak pantas mendapatkan keluarga ini lagi. Chandra yang kini mengerti sebagian kecil dari penderitaan Wulan, tidak bisa lagi memendam amarahnya. Ia memeluk istrinya itu. Air mata Chandra mengalir. "Kau tidak salah," bisiknya. Suaranya bergetar. "Aku yang seharusnya sadar kalau kau mengalami depresi. Aku yang seharusnya ada di sisimu. Aku yang seharusnya membantumu melewati semuanya." Ia menangis, mencampur adukan amarah dan rasa bersalahnya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah terpikirkan tentang depresi pasca melahirkan. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga tidak sadar kalau istrinya adalah korban. Tangisan Chandra membuat Wulan mengangkat kepalanya. Ia menatap Chandra, suaminya, yang selama 10 tahun ini juga sama-sama menderita. Ia melihat Chandra menangis karena rasa bersalah. Mereka berdua sama-sama korban, sama-sama terluka. "Ini bukan hukuman," bisik Chandra. "Ini adalah cobaan, dan kita akan melewatinya bersama." Chandra menatap Wulan. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Ia melihat penderitaan yang tak kalah besar dari penderitaannya. 10 tahun Wulan hidup dalam ketakutan, tanpa identitas, tanpa tahu di mana keluarganya. 10 tahun ia hidup di balik dinding amarah dan kebencian. Ia mengajak Wulan masuk dan memberinya minum serta makanan. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka, dan suara Utari dan Nanda terdengar riang. "Kami pulang." Mereka berhenti di ambang pintu, terkejut melihat Chandra dan seorang wanita yang tak mereka kenal duduk di ruang tamu. Wajah wanita itu kurus, mata sembab, dan ia terlihat sangat rapuh. "Oh, ada tamu ya?" tanya Utari. Suaranya perlahan memudar. Ia menatap Chandra, lalu beralih menatap wanita itu. Tiba-tiba ia menyadari kalau wanita itu mirip dengan foto-foto ibunya. "Ibu?" bisiknya. Chandra menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengatakan ini. "Utari, Nanda," ucapnya pelan. Suaranya tercekat. "Ini, ibu kalian." Mata Utari dan Nanda melebar. Mereka terdiam. Waktu seakan berhenti. 10 tahun, 10 tahun doa, 10 tahun harapan. Mereka berdiri kaku di depan pintu, seolah tak percaya pada apa yang mereka dengar. Tiba-tiba, Utari dan Nanda berlutut di hadapan Wulan. "Ibu?" Suara Nanda bergetar. Ia membalas pelukan Wulan, dan wajahnya ia benamkan di bahu Wulan. Chandra melihat mereka bertiga, kini air mata itu mengalir deras. Ia melihat Utari dan Nanda, dua jiwa yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati, kini menemukan separuh hati mereka yang hilang. Mereka duduk di ruang tamu. Wulan menceritakan segalanya lagi. Kali ini dengan lebih detail, dengan lebih banyak air mata, dan dengan setiap kata ia melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Utari dan Nanda mendengarkan dengan seksama. Sesekali menyeka air mata mereka. "Kami selalu berdoa untuk ibu setiap malam," bisik Utari. Suaranya tercekat. "Setiap kali melihat keluarga yang utuh, kami selalu berharap ibu ada bersama kami." "Aku juga, Nak," kata Wulan. "Aku selalu merasa ada yang hilang. Ada dua jiwa yang selalu memanggil-manggil namaku dalam mimpiku. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku tahu aku harus mencari mereka." Chandra duduk di sudut ruangan. Ia merasa asing, tetapi juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia bukan lagi satu-satunya yang memikul beban ini. Ia bukan lagi satu-satunya yang merasa sakit. Wulan, istrinya, kini duduk di sana, memegang tangan anak-anaknya, menceritakan kisah yang begitu menyakitkan. Malam itu, mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya sebagai sebuah keluarga utuh. Ada keheningan di sana, bukan keheningan yang canggung, tetapi keheningan yang penuh makna. Keheningan yang berbicara tentang 10 tahun yang hilang, tentang luka yang masih menganga,
dan tentang harapan yang baru tumbuh. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisik Chandra kepada Wulan saat anak-anak mereka sudah masuk ke kamar. Wulan menatapnya, tidak perlu berkata apa-apa. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kamu membenciku. Aku tidak membencimu, kata Chandra. Suaranya serak. Aku hanya tidak mengerti. Aku tahu, kata Wulan. Air matanya kembali mengalir. Aku tahu kamu terluka. Aku juga terluka. Tapi, ini adalah kesempatan kedua kita. Chandra tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, mengiyakan dalam diam. Kesempatan kedua, sebuah jalan yang panjang, yang penuh dengan tantangan. Tetapi juga, jalan yang akan mereka tempuh bersama. Ia tidak tahu, apakah mereka bisa kembali seperti dulu. Ia tidak tahu, apakah mereka bisa menyembuhkan luka yang sudah 10 tahun mengering. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tidak sendirian. Ia menatap ke arah pintu kamar Utari dan Nanda. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Dan kini, ia tahu, ia juga tidak boleh kehilangannya. Selamat datang kembali, bisik Chandra. Suaranya bergetar. Terima kasih, jawab Wulan. Ia melihat senyuman Wulan. Senyuman yang ia rindukan, senyuman yang kini kembali, membawa cahaya ke dalam kegelapan yang telah 10 tahun ia huni. Ini bukan akhir yang bahagia dari sebuah dongeng. Tetapi ini adalah awal dari sebuah babak baru, yang lebih nyata, yang lebih rumit, dan yang jauh lebih indah. Mereka adalah keluarga yang pernah rusak, dan kini sedang berjuang untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan yang berserakan. Sebuah keluarga yang menemukan kembali arti dari harapan, pengampunan, dan cinta yang tak pernah benar-benar mati. Hari-hari berikutnya adalah sebuah perjalanan untuk menyembuhkan luka. Wulan masih rapuh, seringkali termenung dengan mata kosong, dihantui bayangan masa lalu. Namun, Chandra kini ada di sisinya. Ia membuang jauh-jauh amarah yang selama ini ia pelihara, menggantinya dengan pengertian. Utari dan Nanda, dengan hati pemaaf dan cinta yang tulus, menjadi penyemangat terbesar bagi Wulan. Mereka sering memeluknya, menemaninya, dan menceritakan semua hal kecil yang terjadi selama ia tidak ada. Tawa perlahan kembali memenuhi rumah itu. Tawa yang dulu hanya milik Utari dan Nanda, kini menjadi milik mereka berempat. Chandra melihat Wulan perlahan kembali menjadi dirinya yang dulu cerah, ceria, dan penuh semangat. Wulan pun semakin terbuka. Ia menceritakan lebih banyak lagi tentang penderitaannya, tentang ketakutannya saat diculik, tentang mimpi-mimpi yang sering ia dapatkan tentang keluarganya. Setiap kali ia bercerita, Chandra mendengarkan, memegang tangannya, menunjukkan bahwa ia ada di sana, siap menjadi tempatnya bersandar. Suatu sore, Wulan berdiri di depan warung Chandra. Ia memperhatikan Chandra, melayani pelanggan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil celemek, mencuci tangan, dan mulai membantu. Chandra terkejut, namun ia membiarkannya. Di sana, di tengah aroma bumbu, tumpukan piring, dan percakapan ringan dengan para pelanggan, Wulan menemukan terapi terbaik. Ia mengelola uang di kas, berinteraksi dengan orang-orang, dan bahkan mencoba ide-ide baru untuk menu. Kehadirannya membawa energi baru, dan tak lama kemudian, warung Chandra menjadi lebih ramai. Wulan menemukan kembali tujuan hidupnya, tidak hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai pendamping bagi Chandra. Kehidupan mereka tidak sempurna. Luka dari 10 tahun yang lalu masih ada, tetapi kini mereka memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka itu bersama-sama. Mereka belajar bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengampunan. Mereka telah menemukan kembali makna dari keluarga, sebuah ikatan yang lebih kuat dari rasa sakit apapun, sebuah harapan yang abadi. Mereka adalah keluarga yang pernah hancur, dan kini sedang berjuang untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan yang berserakan, menemukan kembali arti dari harapan, pengampunan, dan cinta yang tak pernah benar-benar mati.